Nah, sampai di kawasan ini sekarang kalau kita lihat belum selesai nih ya. Masih terus proses pembangunannya. Taman air mancur di sini tuh. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Bung Hasibuan langsung dari kota Madinah Al-Munawwarah. Semua kami sapa dimanapun berada. Saudara kami semoga sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini kami berada di satu jalan yang menghubungkan dari arah Masjid Nabawi di sana. Terlihat di sana Masjid Nabawi. Kemudian juga seterusnya ini menuju ke Masjid Quba. Kalau kita perhatikan di ujung sana itu terlihat ada kubah-kubah. Nah, di sana itu Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dahulu ternyata diceritakan Rasul itu seringkali dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Kan dalam satu riwayat yang lain, cerita yang lain itu setiap hari Sabtu Rasul itu akan pergi menuju ke Masjid Quba. Karena ternyata di sana pahala sangat besar. Siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Quba, maka seolah dia mendapatkan pahala ibadah umrah. Nah, terkadang Rasul itu dari Masjid Nabawi di sana raqiban, terkadang dia naik unta, au masyian, atau dia terkadang dengan berjalan kaki menuju ke Masjid Quba. Pagi hari ini kami akan coba untuk berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba sekitar jam 6.27 sekarang di sini ya. Akan kami hitung nanti ya berapa lama waktu yang kami perlukan menuju ke Masjid Quba. Nah, di sekeliling daripada jalan ini, Masya Allah, ini karena jalannya jalan sangat strategis. Jadi di sini itu banyak orang-orang Arab juga yang biasa jalan kaki di sini. Kalau pagi hari seperti ini atau mungkin ketika sore, nanti mereka juga jalan-jalan sore di sini istilahnya. Nah, biasanya di sini di kanan kiri kita ini semuanya toko-toko orang-orang Arab yang akan ramai biasanya sesudah sholat asar atau sudah waktu asar. Adapun kalau pagi seperti ini kita saksikan semua masih tutup. Ditambah lagi sekarang masih di tengah Covid tentunya sangat berkurang ya seperti di waktu-waktu normal. Maka kalau sekarang kita perhatikan benar-benar sangat kosong. Jadi dulu ketika banyak jemaah pasti toko-toko di kanan kiri ini itu semua buka tuh. Ya sampai ke ujung mendekati Masjid Quba. Ayo. Salah. Tadi yang kita mulai dari Masjid Nabawi, kita perhatikan di jalan ini memang sengaja sangat-sangat bersih ditanam. Ini seperti kalau di Indonesia ada padang-padang rumput seperti itu ya. Tapi terlihat lebih seperti bunga ini. Kalau di Indonesia ada tuh padang-padang itu yang sampai ada bunganya seperti ini ya. Tapi kalau di sini Masya Allah dijadikan bagian hiasan jalan. Nah, fadl. Ya. Di bagian jalan ini dijadikan sebagai satu hiasan, menambah suasana lebih indah perjalanan kita menuju ke Quba di sana. Jadi jam 7 seperti ini memang sangat pencahayaannya bagus banget sih. Beda dengan siang hari. Apalagi malam. Lebih parah malam. Lain. Iya. Biasanya yang paling banyak dari sini itu orang-orang Pakistan dari kawasan ini. Ya, Pakistan, Bangladesh, mereka tinggal di sini. Ini merupakan tanah kosong kalau kita lihat ini. Nih, perhati harganya mahal nih, karena udah di pinggir jalan seperti ini nih. Ya? Kayaknya ini rumah pribadi. Rumah pribadi atau bukan? Oh, coba lihat. Di bawah. Maktab. Oh, dia kayak seperti kantor ini, mohon maaf. Ya, seperti kantor-kantor gitulah.
YouTuber dari Lombok juga yang Kenapa? pernah ke sana, jadi saya tahu Ya, dari situ. oh, dia pernah ke sana ya? Ya. Oke, seperti ini suasana perjalanan kami. Nah, ini perjalanan sudah ada sekitar 20 menit sekarang ya. Nah, di sini kelihatannya sambungan jalan itu hanya sampai di sini, biasanya ada aspalnya itu. Nah, yang ada pembatas-pembatas itu. Sekarang berarti udah hampir selesai nih. Dahulu berarti Rasulullah, kalau Rasul itu diceritakan pernah lewat dari sini menuju ke Kuba, dia berarti ngelewatin tanah-tanah, bebatuan-bebatuan ya. Bukan seperti yang kita lewati sekarang nih. Bayangkan dahulu Rasul setiap sekali seminggu pasti menuju ke Masjid Kuba untuk mendapatkan pahala ibadah umrah. Kami pun insya Allah sambil menikmati suasana bagaimana perjalanan Rasulullah dahulu, membayangkan, merasakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke Kuba atau pulang dari Kuba kembali menuju ke Masjid Nabawi. Insya Allah juga nanti di sana kami akan melaksanakan sholat. Nah, ini sambil ngelewatin perjalanan menuju ke Kuba, sebentar lagi akan sampai. Terlihat juga di sini pohon-pohon kurma nih sebelah kiri ini untuk menambah suasana lebih hijau di jalan menuju ke Masjid Kuba di sana. Masya Allah, semakin terasa ini bagaimana sekarang suasana Masjid Kuba, karena kami juga sudah lama tidak ke Masjid Kuba ini sejak ada COVID ya, mungkin udah ada sampai 6 bulan nih kami tidak ke Masjid Kuba lagi, yang biasanya hampir setiap dalam 4 kali mungkin sebulan kami selalu menuju ke Masjid Kuba. Nah, sampai di kawasan ini sekarang kalau kita lihat belum selesai nih ya, masih terus proses pembangunannya seperti ini sampai nanti menuju ke Masjid Kuba di sana itu. Ini masih terus proses penyempurnaan laluan ataupun jalan khusus bagi yang menuju ke Kuba dengan berjalan kaki diselesaikan seperti ini. Oke, kita harus hati-hati ini nyebrang ini karena memang di sini sangat-sangat kencang mobil-mobil. Oke, kami nyebrang dulu. Oke, sudah kita lewati ini. Nah, sebelum kita sampai ke Masjid Kuba, di sini juga ada namanya Masjid Al-Jum'ah seperti ini. Maka sampai sekarang kawasan ini dinamakan Hayil Jum'ah, perkampungan Al-Jum'ah seperti ini. Yang diperkirakan dahulu Rasulullah SAW bersama dengan sahabat pertama kali melaksanakan sholat Jumat di kawasan ini. Maka sampai sekarang dibangunlah di sini Masjid Al-Jum'ah, tempat Rasul dan para sahabat pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kelihatan bagaimana di sini yang masih terus diselesaikan. Oke. Nah, ini dia terlihat masjidnya lebih dari pojok ini, dari sudut ini kita lihat lebih besar. Masjid Al-Jum'ah ini yang diperkirakan tempat Rasul dahulu melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya di kota Madinah sesudah Rasul dari Kuba. Karena diperkirakan Rasul itu sampai di Kuba pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rasul berada di sana dengan para sahabat membangun Masjid Kuba. Pada hari Jumatnya Rasul keluar dari Kuba itu. Ya, keluar dari Kuba tujuannya menuju ke Masjid Nabawi. Itu tadi jalan yang kita lewati. Tapi sebelum Rasul sampai di Masjid Nabawi, ketika itu di kawasan ini sudah tiba waktu sholat Jumat. Maka Rasul dengan sahabat di sini melaksanakan sholat Jumat di kawasan ini. Ini dulunya sebenarnya jalan raya umum ya, yang biasa lewat di sini bis, kendaraan
orang-orang Arab untuk umum. Nah, tapi sekarang ini sudah dijadikan hanya khusus bagi pejalan kaki yang akan menuju ke Masjid Nabawi, demikian juga menuju ke Masjid Quba. Bisa Anda perhatikan sekarang ini bentuk jalannya ini sudah dibedakan dengan jalan raya biasa yang aspal di sana itu ya. Nah, ini sekarang dijadikan khusus Thariq Mamsyah, berarti laluan berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju ke Quba. Oke, kita akan menuju ke Masjid Quba. Mudah-mudahan masih buka, kita bisa wudhu, bisa sholat setidaknya 2 rakaat lah di sini, insyaallah. Nah, bisa sekarang kita perhatikan bagaimana perbedaan Masjid Quba di saat ada jemaah dengan seperti yang sekarang tidak ada jemaah tuh. Biasanya di sini untuk jemaah wanita mereka naik ke atas, kemudian Salah masuk, bro. iya, di sini untuk laki-laki tempat wudhunya di sana tuh. Kita sudah sampai ke tempat Quba. Bagi yang sudah pernah umroh, sekarang kami view langsung bagaimana suasana terkini di Masjid Quba seperti ini. Silahkan bagi yang sudah pernah umroh komen di sini di bawah, mengingat kembali bagaimana suasana Masjid Quba. Nah, di sini biasanya juga pasti sudah banyak nih pagi-pagi seperti ini jemaah dari berbagai dunia ini lewat di sini ya. Tapi sekarang kosong. Nah, ini juga toiletnya untuk laki-laki ternyata sekarang udah tutup. Tuh. Kemudian juga yang ini biasanya jalan menuju ke tempat sholat wanita. Nih, sini terus masuk ke atas sana. Ya, dan ini jalan menuju ke tempat sholat yang laki-laki. Ini sekarang terlihat di halaman terluas Masjid Quba seperti ini nih. Nah, di sini biasanya ini sampai sekarang masih buka nih tempat-tempat jualannya. Hah? Kam yani? 5 ريال. يحصل يشتري. والله يا حاجي ما بيكبر شوية شوية. فين حق لي حمام؟ كبير كبير. لا صغير بس. فين 5 ريال. هذا هو 5 ريال. Oke, kita beli makanan burung merpati ibtah sama. Nah, di sini biasanya tempat belanja. Oke. Oleh-oleh para jemaah umroh nih di sini nih. Sambil terkadang dia lewat. Nah, masih. Syukuran ya, Mama. Oke, kita kasih makanan burung. Nah, di sana semua kosong itu. Tempat jualan-jualan kecil ini ya, di sekeliling Masjid Quba ini. Sebagian ada yang buka, tapi kebanyakan masih tutup kalau kita lihat. Nah, ini terlihat view Masjid Quba dari hadapan pintu satunya di atas sana itu. Khusus bagi jemaah laki-laki masuk dari pintu 1 ke atas, naik tangga itu. Masya Allah, seperti ini suasana terkini di Masjid Quba. Nah, ini kita kasih makanannya dulu. Masya Allah, sangat banyak ini burung-burungnya. Ada di sini yang lain warnanya, itu warna putih tuh. Kita kasih makanannya dulu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Khalik, khalik, khalik. Sanhoya bagoy yakul. Khalik, khalik, Muhammad. Aywa. Masya Allah, Masya Allah. Oke, alhamdulillah.
Seperti ini suasana terkini di Masjid Quba. Dan tadi sudah janjian dengan kawan kami juga, seorang vlogger yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang ingin melihat bagaimana suasana terkini di kota Madinah, langsung ke vlog beliau ini. Silahkan. Bagaimana? Sehat ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ismail. Jangan lupa mampir ya ke channel saya, namanya Erwin Ismail. Erwin Ismail. Iya, dan jangan lupa di subscribe ya, tombol merah di bawah ini. Iya, siap. Oke. Hari ini kita berada di masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ya, Iya. yaitu Masjid Quba, masjid yang sangat bersejarah sekali buat umat muslim dari seluruh dunia ya. Oke. Tapi sayangnya sekarang, Masya Allah ya, umrohnya lagi ditutup, jadi suasananya agak sepi ya. Oke. Jadi karena ini sudah di luar waktu sholat fardu, Masjid Qubanya ditutup seperti ini, maka kami alhamdulillah masih tetap bisa sholat di halamannya seperti ini. Karena ini juga sudah dikategorikan sebagai Masjid Quba. Nah, jadi di samping pintu satu ini tertulis keutamaan Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang bersuci di tempat tinggalnya kemudian datang ke Masjid Quba ini melaksanakan sholat di sini, maka baginya pahala seperti selesai melaksanakan ibadah umrah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin sahih. Oke, sesudah tadi kami sholat sunnah di sana. Sekarang yang terbaru di Masjid Quba ini, kalau kita perhatikan min qalbil Madinah, dari hatinya Madinah, Abu Bakar As-Siddiq ya, yang ada di Masjid Nabawi, berarti pintu nomor 2 ini. Malik Abdul Aziz juga ada, akan dibangun nanti di dalam ini nih. Nah, itu masih proses pembangunan. Ini di samping Masjid Quba. Masya Allah, hal yang baru lagi nih. Semoga nanti jika umroh sudah dibuka, saudara kami yang datang melaksanakan umroh bisa nanti melihat suasana terkini di Quba, termasuk nanti ada bangunan baru di sini nih. Oke. Dan seperti ini suasana di sini juga di taman-taman yang ada di Quba ini. Yang biasa juga di sini para jemaah itu setiap hari akan berkumpul di sini saling menunggu untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba ini ataupun pulang dari Masjid Quba. Seperti ini. Itu taman air mancur di sini tuh, Masya Allah. Oke, demikian tadi suasana terkini di Masjid Quba. Kami sudah selesai melaksanakan sholat sunnah di sini. Berjumpa lagi di vlog berikutnya insya Allah. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.